Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Daljab Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Elang Saifuddin Bahtiar, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 2540413114. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Al-Khalidiyah kelas 11 dengan materi adab menggunakan media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh KM. Silakan. Sudah berdoa pertama dimulai. Teman-teman semuanya mempunyai media sosial? Ya. Contoh salah satunya apa? TikTok, lalu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mana
Media sosial itu sebagai sarana kita untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi ke teman, saudara, ataupun orang lain melalui media sosial ini ya, melalui online atau daring. Nah, makanya dari itu kita harus memiliki adab media sosial. Jangan sampai ketika kita sekarang menjadi pemenang di kemudian hari. Dan belum kita adab ya, supaya hal tersebut tidak terjadi. Jadi media sosial adalah teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan, berbagi, dan agresi konten seperti ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya di antara komunitas dan jaringan virtual. Nah, ini dampak positif dari media sosial. Yang pertama yaitu memudahkan berkomunikasi. Mudah berkomunikasi, tidak sulit, tinggal diketik atau di telepon. Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Kita bisa mencari informasi dari berbagai penjuru dunia dan mudah dan cepat. Lalu yang ketiga yaitu sarana untuk mengembangkan bisnis. Ya, kita dapat mencari informasi, kita juga bisa menjadikan media sosial ini sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis. Bisnis apapun itu silakan, yang penting tidak menyalahi undang-undang juga agama. Lalu yang keempat, sarana hiburan. Nah, media sosial juga ini adalah sarana hiburan. Kita melihat video-video yang mungkin kita sukai, yang membuat kita tawa, happy, senang, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu sarana pembelajaran. Media sosial juga itu bisa menjadi sarana pembelajaran bagi kita. Banyak ilmu yang ada di media sosial, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial tersebut. Nah, ini untuk dampak negatif media sosial. Yang pertama itu mengganggu kesehatan mental. Kalau kita perasaan itu sedang terganggu atau lagi bahasa kerennya itu bad mood ya, kita ketik atau berkomentar hal-hal yang negatif, itu hati-hati ya, kita menjadi mengganggu kesehatan mental. Dan yang komen nanti di ini ya dibalas, terus saja nanti mental kita. Lalu yang kedua, membuat pengguna menjadi canduan internet. Nah, ini ya, yang paling krusial dari media sosial itu adalah kecanduan ke internet atau gadget. 1 jam 2 jam kita berlama-lama di media sosial gitu ya. Melihat konten-konten yang tidak jelas, di scroll buang-buang waktu, jelas manfaatnya. Lalu yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Hati, ada yang namanya informasi palsu di media sosial.
tidak 100% itu fakta, itu real. Tapi ada juga yang palsu, yang hoax. Jadi apa? Nanti menyebabkan penggiringan opini gitu kan. Opini yang tadinya misalkan baik bisa jadi buruk karena digiring oleh opini. Yang tadinya buruk bisa menjadi baik di sesuatu itu. Kadang-kadang yang baik pun bisa menjadi abu-abu ya. Entah itu baik abu-abu itu padahal sudah jelas baik, tapi memang ada yang mengiring ke sudut yang baik, terus ada lagi yang mengiring ke baik. Jadi abu-abu nih kita gimana nih gitu ya, jadi bingung gitu. Baik abu pulang dapat siap. Lalu ada lagi yang keempat itu cyberbullying. Jadi tidak hanya di dunia nyata saja, di media sosial pun itu bullying itu ada. Sekarang kita upload foto pribadi kita, terus ada yang mengejek gitu, komentar negatif. Waduh kamu hitam sekali gitu ya. Waduh kamu putih sekali, misalkan gitu ya. Hati ya. Lalu ada lagi yang terakhir, poin kelima itu pornografi. Juga ya, banyak tersebar di sosial. Karena itu bijaklah dalam bermedia sosial. Misalkan yang negatif sudah siap saja. Kita fokus ke hal yang positif. Good. Nah, ini ada dalil nakli adab menggunakan media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Dari lagi amanu bin jahum fasbun binaya pada bayyanu angkusibu qauman bijamalatin fatus bibu alama wa'altum nabi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Ini adalah dalil naklinya. Nah, ini dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenarannya. Informasi yang kalian terima, pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dilaporkan. Ya. Nah, informasi ada menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan Islam. Hati ya, melanggar syariat Islam dan boleh menyaksikan ataupun menyebarkan kontennya. Yang kedua,
menggunakan media sosial dengan sewajarnya, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Ya. Kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial dan menggunakan sewajarnya. Lalu yang ketiga, menyebarkan pesan dan informasi benar juga bermanfaat. Kalau benar juga bermanfaat ya. Lalu yang keempat itu berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Jadi kan pesan yang benar misalkan baik dan bermanfaat. Kalau misalkan pesannya salah, hati akan berdampak buruk pada kita. Lalu yang terakhir atau yang kelima, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Kita jangan merasa diri kita itu tidak ada aibnya. Kita membuka aib seseorang, nanti aib kita juga yang akan terbuka oleh orang lain. Ada sebab akibat di situ. Sebabnya dulu kemungkinan saya membuka aib orang lewat media sosial, walaupun tidak lewat dunia nyata gitu ya. Dari situ kita berkaca diri. Pas saya dulu mungkin ya pernah melakukan hal itu, sehingga ini timbal balik pada diri saya. Tadi ya kan, sosial kayak aja. Nah, ini akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Akibatnya nih. Yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Jadi ya, scroll terus ya, lama gitu, berlebihan dan tidak bijak. Lalu yang kedua, terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Kita mengajar buruk ke orang lain, nanti dibalas lagi oleh orang tersebut. Terus saja ya, nanti ada temannya yang membantu gitu ya. Nanti lama kelamaan itu psikis kita yang kena, mental kita yang kena. Lalu yang ketiga itu tersebarnya informasi yang bersifat privasi, mengganggu kegiatan belajar. Ya, ada informasi yang memang bersifat privasi, yang yang tidak seharusnya kita lihat, dan dampaknya apa? Mengganggu kegiatan belajar kita. Saya jadi pikiran itu terus, mengganggu kegiatan belajar. Lalu yang keempat itu masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. Ingat ya, ada norma-norma yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai kita melanggar norma-norma. Ya. Yang tidak baik jangan kita upload. Boleh. Lalu yang kelima, segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Hati ya, keburukan yang kita buat di media sosial itu akan menjadi jejak digital atau rekam jejak. Nah, sehingga nanti akan berdampak buruk pada integritas kita. Kalau misalkan kita ingin menjadi orang hebat, bangun integritas kita dari sejak dini. Sampai nanti ketika kita sudah menjadi orang besar, orang hebat, nah keburukan kita yang sudah lama itu ada di media sosial bermunculan, yang mana kan kalau begini ya, kalau misalkan pohonnya semakin tinggi, otomatis anginnya pun semakin kencang. Kalau kita dari atas sampai tinggi, ya, anginnya pun kencang, kembali pun kencang.
kencang gitu ya. Gitu. Lalu yang keenam, mengurangi makna silaturahmi. Jadi kurang silaturahmi gitu ya. Saya tidak jadi ke tempat si A, saya titip salam saja gitu ya. Salamnya pun lewat media sosial gitu ya. Wah, sampai berkurang lah silaturahmi gitu ya. Saya titip pesan saja gitu ya. Kalau saya hadir dengan Japri atau chat, jadi berkurangnya dari silaturahmi. Lanjut. Nah, ini hikmah menerapkan adab penggunaan media sosial. Hikmahnya, satu, itu mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Misalkan kita lagi ngaji, direkam, lalu diupload. Nah, itu hal positif ya. Atau kita ngajinya itu tentang tajwid ya. Kita share di media sosial. Nah, orang yang tidak tahu tajwid itu akan terbantu oleh konten kita. Wah, terima kasih nih, saya sudah terbantu oleh konten Anda gitu. Walaupun memang tidak secara langsung dibalas di komentar gitu ya. Kalau di dalam hati itu merasa terbantu, itu sebagai pahala gitu. Diingat terus nih, oh ternyata saya dulu dapat ilmu tajwid ini dari konten si A gitu ya, dan di media sosial. Terus pahalanya nanti mengalir. Yang kedua, mendapat respect dari orang lain karena menyebar konten positif. Wah, respect nih ya, respect. Bagus gitu ya, konten kamu misalkan sangat inovatif gitu ya, membuat gagasan atau ide-ide baru. Wah, saya respect nih cara kamu gitu ya. Lanjutkan gitu ya. Dan kedua, lanjutkan terus gitu ya. Saya sangat menunggu konten-konten terbaru kamu. Sangat inovatif. Yang ketiga, menambah relasi. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, yang jauh, baik itu ya beda kota, beda provinsi, beda apa lagi. Sudah selesai semua. Ingin tanya terlebih dahulu, bagaimana konsep adab bermedsos dalam Islam? Bapak tanya ke kelompok Mirza. Mengkomunikasikan hasil diskusinya.
3. Jadi ke nomor 1. Jadi tadi nomor 2 ke nomor 3. Terus Wahyu dan juga Devi nomor berapa saya lupa? Nomor 1. Berarti di nomor 4. Terus Irfan tadi nomor berapa? Nomor 5 ya. Sudah selesai. Ya, itu bertuliskan soal yang dengan ayat. Tadi misalkan pembagian nomor 1 jadi pembagian nomor 4. Ya, pembagian nomor 1 tadi siapa? Pokok, Wahyu dan juga Rifki. Soal nomor 1 ya. Sekarang pembagian soal nomor 4. Oke. Silakan komunikasikan hasil diskusinya. Silakan jawab soal nomor 4. Tiga dampak positif. Ini yang sebutkan 3 adab dalam bersosial. Silakan jawab. Silakan teman-teman yang lain dengarkan dan juga tulis ya jawabannya. Sebarkan kebaikan yang bermanfaat. 2. Berbicara 1. 3. Jaga empati.
ngomong saja lewat HP, lewat media sosial. Saya tidak perlu ketemu dengan orangnya. Saya sedang malas. Lalu dampak bermedia sosial ini, dampak yang negatifnya itu ada lagi, yaitu kita terlena dengan media sosial, dengan gadget. Dengan gadget yang akhirnya membuat diri kita itu lupa waktu. Berjam-jam kita di HP, gitu ya, melihat HP. Bosan di TikTok, pindah ke YouTube. YouTube bosan, pindah ke Facebook. Facebook bosan, pindah ke Instagram, terus saja seperti itu, gitu ya. Padahal chat tidak ada, gitu ya. Chat tidak ada, gitu ya. Notif tidak ada, gitu ya. Ngapain sih, gitu ya? Kita melihat HP, gitu ya, terlama-lama, ngapain sih, gitu ya? Tidak ada yang penting, kok. Tapi kadang-kadang dari kita merasa perlu hiburan mungkin ya, hiburan. Nah, scroll dulu, TikTok sebentar, ya. 2 jam, masa YouTube kan sekarang sama seperti TikTok ya. Jadi ada YouTube Short gitu ya, video pendek. Wah, katanya main nih, terus scroll lagi. Tuh, 2 jam, 4 jam, kita buang waktu. Pindah lagi ke Instagram. Itu sama ya, sekarang begitu ya. Instagram itu Reels ya, kalau tidak salah Reels. Oh ya, sistemnya itu di scroll, udah tidak menarik scroll, atau ditonton dulu, lama. Diklik profilnya, wah menarik juga nih kontennya gitu ya. Sampai lalu itu jam kita lewatkan waktu dengan percuma. Pindah ke Facebook pun sama gitu ya. Bahkan Facebook itu langsung terhubung ke Instagram ya. Yang mana kadang-kadang konten itu ya konten yang kita lihat di Instagram ya, muncul lagi di Facebook. Oh, ini apa sih kontennya? Padahal tadi saya baru lihat di IG, Instagram, sama sekarang ada gitu. Pun namanya Reels sama ya. Terus ada di scroll 2 jam, jadi total berapa? 8 jam terlewatkan gitu ya. Hanya untuk scroll media sosial, scroll yang tidak perlu, scroll yang tidak bermanfaat. Tapi dampak positifnya ada juga. Dampak positifnya, misalkan kita ingin mencari informasi baru. Saya ingin membuat meja, itu positif ya. Meja untuk belajar. Cari ini di media sosial cara membuat meja. Jadi itu banyak. Cari, pahami, amati, lalu rangkum. Kan di media sosial itu banyak bertebaran data. Kita rangkum menjadi suatu informasi. Nah, sudah dirangkum menjadi informasi, kita ulas lagi menjadi pengetahuan, ya, naik tingkatan, jadi pengetahuan. Nah, ketika sudah di level pengetahuan, kita bisa naikkan lagi jadi level ke
kebijaksanaan, ya. Wah, saya sudah tahu nih bagaimana cara buat media. Tidak perlu lagi nonton di media sosial gitu ya. Karena saya sudah bijaksana di dalam diri kita gitu ya. Tapi jangan mengaku, jangan merasa sombong. Oh, itu kita bijaksana. Silakan belajar di media sosial juga, belajar banyak ya. Belajar banyak, silakan yang positif banyak, silakan untuk pembelajaran kita. Baik, cukup sekian dari Bapak untuk materi ada bermedia sosial ini sampai sini selesai. Nah, untuk materi berikutnya, materi yang akan datang depan itu ada di ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pernikahan, ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat, jangan menyerah. Jangan lupa dengan cita-cita. Sehingga kita tidak lupa dengan jati diri kita sebagai orang manusia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Bapak, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Doa akan dipimpin oleh KM, yaitu Adi. Berdoa penutup bulan.